Saya kira itu satu kehormatan buat beliau melawan dua orang itu, dan ya bagi beliau ya tadi bahwa pertandingan ini akan dimenangkan oleh beliau. Oke. Kalau saya rasa belum terjawab, Abang. Kalau saya tanya siapa sih yang menurut Abang ini Pak Murad anggap sebagai lawan terberat, ini kira-kira siapa? Fakta bahwa ada clipping koran itu kita tahu ada, tapi kita kan juga tidak tahu koran itu kapan, tanggal berapa, di koran mana kan kita tidak tahu. Dan itu juga ada gambar tadi ya Pak. Tapi ketika yang naskah visi misi program yang disampaikan kepada KPU pada saat pilkada itu tidak ada terkait dengan pemindahan ibu kota provinsi itu. Maupun secara lisan pada saat masa-masa kampanye tidak pernah juga disampaikan oleh Pak Murad. Halo sahabat, selamat datang di obrolan rakyat Maluku bersama saya Intan Tuan Kota. Di edisi kali ini Kamis 5 September 2024, saya kedatangan salah satu tokoh muda Maluku. Beliau ini juga merupakan mantan Ketua KPU Provinsi Maluku periode 2014-2019 dan 2019-2024. Beliau sudah tidak asing lagi di tengah masyarakat. Mungkin sahabat yang lagi nonton sekarang juga sudah mengenal beliau. Langsung saja saya perkenalkan, inilah dia. Bapak, saya panggilnya Abang boleh? Boleh. Abang Panggil Abang aja lah. Rifan Kubangun. Ya. Halo Bang. Halo. Halo, apa kabar? Alhamdulillah sehat, baik. Alhamdulillah sehat, baik. Kesibukannya sekarang lagi sibuk ngapain aja Bang Rifan? Ya sibuknya biasa-biasa aja, sibuk biasa melaksanakan tugas-tugas sehari-hari lah. Sehari-hari ya. Dan ya alhamdulillah setelah jadi mantan ya biasanya ya cukup waktu untuk keluarga lah. Cukup waktu untuk keluarga. Ini dengar-dengar selain kesibukan yang baru Abang sampaikan tadi, dengar-dengar ini ada juga satu kesibukan spesial. Abang katanya sekarang ini menjadi orang dekat Bapak, boleh saya sebutkan ya Bang ya, Bapak Murad Ismail, bener gak sih Bang? Ya, Pak Murad itu kan biasanya saya panggil Abang. Abang itu kebetulan saya ini kan ya lahir potong pusa itu kan di Perigi Lima. Iya. Perigi Lima, Waihaong, kemudian Talake, Waringin, masa remaja saya di Waringin. Jadi kalau mendengar Abang Murad itu sudah dari sejak kecil, sejak remaja itu sudah seringkali mendengar Abang Murad. Jadi kita ya kenal beliau itu sudah sejak dari kecil ya, dari kita masa-masa kecil di Perigi Lima, kemudian masa-masa remaja kita di Waringin ya, karena di dalam kota itu kan Perigi Lima, Talake, Waihaong, Suabale, Silale itu kan ya ibaratnya pusat kota lah. Iya. Ya cukup kita dengar lah tahu dan kenal bahwa namanya Pak Murad. Pak Murad, jadi sudah mengenal dari dulu karena masa kecilnya juga tumbuh kembang di lingkungan yang sama ya Bang Rifan. Oke Bang Rifan, ini saya juga tidak lupa mau menyapa sahabat-sahabat yang sudah bergabung langsung di live TikTok resmi Rakyat Maluku Online. Halo untuk kalian semua yang sudah bergabung, selamat datang di obrolan Rakyat Maluku. Kali ini saya dengan Bapak Abang Rifan Kubangun. Kami akan membahas soal kalangan muda menilai Murad Ismail Michael Watimena. Tema yang begitu menarik, pastikan kalian komen di kolom komentar pertanyaan yang kalian ingin tanyakan ataupun yang ingin kalian titip salam-salamkan. Boleh banget komen di situ, nanti sesi selanjutnya boleh saya tanyakan ya Bang ya? Boleh. Ini belum kenal nih, namanya siapa lupa saya? Intan saya Bang. Aduh, ini tak kenal maka kata sayang, jadi kalau udah kenal boleh sayang ya Bang ya? Bang, ini kenapa memilih Murad Ismail? Selain alasan tadi, kenapa memilih Murad Ismail untuk didorong lah sebagai satu pimpinan di Maluku ke depan? Kenapa memilih Murad Ismail? Iya, jadi ketika saya telah selesai melaksanakan tugas ya, selama 10 tahun menjadi penyelenggara pemilu di KPU Provinsi Maluku, pada akhir Maret yang lalu ya, di tahun 2024, ya biasalah namanya orang mantan kan setelah melaksanakan tugas, ya tadi kesibukannya ya kerjanya sama keluarga, cukup waktu dengan keluarga, kemudian berkaitan dengan ya biasalah mengantar anak-anak sekolah, kemudian mengajar anak-anak mengaji dan lain-lainnya.
Nah pada saat itu memang seperti biasanya sebagai ya saya pernah berkecimpung di insan cita ya, memiliki cita-cita, visi diri berkaitan dengan bagaimana menapaki visi diri berikutnya. Nah itu ada tiga pilihan yang saya dapatkan, dan tiga pilihan itu secara spiritual ya kita kan tidak punya kuasa, yang manusia kan tidak punya kuasa, yang punya kuasa kan Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita tidak bisa melihat yang tersembunyi. Jadi belum tentu kita menganggap itu baik, menurut Tuhan juga baik, belum tentu kita menganggap itu buruk, menurut Tuhan juga itu buruk. Jadi ya saya melaksanakan yang namanya istikharah. Jadi selama kurang lebih 60 hari ya, kurang 2 bulan saya melaksanakan istikharah dengan 3 pilihan. Pilihan pertama bersama-sama dengan tadi abang saya, Abang Murad. Kemudian pilihan kedua ada juga yang sempat meminang saya atau mengajak untuk menjadi wakil wali kota Ambon. Nah, itu pilihan kedua. Nah pilihan ketiga tentunya di lembaga saya yang pernah berkecimpung di KPU. Di KPU RI ini ya juga ingin mengajak atau merekrut saya sebagai tenaga ahli di KPU Republik Indonesia. Jadi tiga pilihan itu yang kemudian pada saat 60 hari itu dia jatuhnya di Pamurad, di abang saya di Murad. Jadi setelah istikharah jawabannya jatuh ke Abang Murad. Jadi itu yang kemudian menjadi pilihan petunjuk dari Tuhan. Sebagai manusia biasa ya kita juga. Nah akhirnya saya dipanggil ke Jakarta, kemudian bersama-sama dengan beliau melakukan proses-proses apa yang beliau lakukan, lobby komunikasi dengan pimpinan partai. Dan ada kebanggaan tersendiri juga ya ketika ketemu dengan beliau, ketemu dengan berbagai kalangan, teman, sahabat, dan petinggi-petinggi partai itu. Beliau memperkenalkan saya gitu, memperkenalkan beta gitu. Ini mantan ketua KPU, kita ajak bergabung dengan kita. Anak polisi juga kata masnya. Oh, luar biasa Bang Rifan. Ini setelah istikharah tadi, akhirnya Allah menjawab dengan pilihan ke Pak Murad. Ya. Nah, setelah itu kan pasti ada kedekatan yang terjalin antara Abang dan juga Pak Murad Ismail. Ini Abang melihat Bapak Murad Ismail ini adalah sosok yang seperti apa? Ya kayak tadi ya yang saya sudah sampaikan, bahwa sejak kecil, sejak remaja kita sudah pernah di tengah kita sudah pernah mendengar yang namanya Murad Ismail. Tapi ketika pada pelaksanaan, tentu kita sebagai penyelenggara pemilu tentu kita juga harus menjaga kita punya kedekatan, kemudian integritasnya pada saat kita pelaksanaan tugas. Tapi ketika selama 4 bulan bersama-sama dengan beliau di Jakarta, sebenarnya ya cara pandang kita melihat Pak Murad itu kemudian kita melihat secara dekat. Jadi kalau kesimpulan saya itu sebenarnya beliau ini satu-satunya orang yang memiliki jiwa melayani. Jadi kenapa saya menyatakan jiwa melayani, karena beliau itu ya ibaratnya sebagai juru masak. Jadi beliau itu suka melayani orang dengan salah satunya contoh itu dengan memasak. Jadi selama kita di sana itu ya beliau sering seperti itu. Oke. Nah, ya kita ini tukang makan aja ya. Tukang makan aja ya. Ibaratnya sampai perut kita juga bisa besar gara-gara. Jadi itu satu ya, beliau memiliki jiwa melayani. Yang kedua ternyata beliau ini juga sama juga bintangnya, bintang Virgo ya. Okay. Orang Virgo itu biasanya memesona ya. Sering penyayang itu ada. Jadi beliau itu sebenarnya penyayang. Jadi kalau kita lihat beliau misalnya bercerita atau tentang kisah orang tuanya, ayah dan ibunya, itu beliau sangat menyayangi betul. Jadi sosok tadi yang pertama sebagai jiwa melayani, kemudian juga melayani, dan tentu memang beliau ini ya karena tadi lama di kepolisian, dan tentu beliau tuh ya orangnya juga cerdas, punya intelektual. Ya bahasa kita kan kalau zaman itu orang masuk akpol atau akabri ya, zamannya itu orang namanya akabri. Wah pasti kepintarannya itu di atas rata-rata, karena beliau lulus pada masa zamannya itu menjadi seorang akabri. Iya. Bahkan sekarang juga kalau orang lihat orang lolos akpol, akmil, itu kan orang tahu bahwa orang ini luar biasa, pasti tingkat kepintarannya di atas rata-rata. Iya. Nah itu yang berikutnya. Yang ketiga sebenarnya dari saya bercengkrama dengan beliau, ternyata beliau ini humoris juga.
suka bercanda. Jadi bisa membuat orang ketawa. Pikir kita kan di luar orangnya kita tegang, berhadapan dengan beliau. Ternyata enggak. Ketika kita berhadapan dengan beliau ini ternyata orangnya humoris. Suka bikin ketawa. Jadi kalau kita ketawa itu ya kita ketawa dengan plong gitu, ketawa dengan ya istilahnya dengan bebas, spontan, dengan bebas. Jadi itu yang menggambarkan sosok seorang Murad Ismail di mata saya ya. Di mata Bang Rifan ya. Jadi ada 4 tadi. Yang pertama jiwa melayani. Lalu yang kedua itu adalah penyayang, dan yang ketiga mempunyai intelektual yang tinggi. Lalu yang keempat? Yang keempat itu tadi ternyata jiwa humornya juga luar biasa. Ini mungkin bisa menjawab juga pendapat-pendapat dari sahabat yang menganggap bahwa Pak Murad itu hanyalah satu sosok. Kalau bisa saya bilang, saya pribadi menganggap sosok yang tegas. Ternyata ada sifat-sifat lain juga yang dimiliki oleh Pak Murad yang tadi sudah sempat disampaikan oleh Bang Rifan. Oleh Abang, ini kan kepemimpinan Bapak Murad Ismail selama 5 tahun ke belakang, yakni 2019-2024 sebagai Gubernur Provinsi Maluku. Abang menilai bahwa bagaimana kepemimpinan Bapak Murad Ismail, apakah sudah berhasil memimpin Maluku selama 5 tahun yang ke belakang atau bagaimana, Bang? Ya, kalau secara pribadi ya, kalau saya menilai kan terlalu subjektivitas ya. Tapi saya punya pandangan mata, kasat mata sebagai saksi ya. Ketika pada saat kita menjabat sebagai penyelenggara pemilu, kita diundang oleh Menteri Dalam Negeri dalam satu forum. Kalau tidak salah itu pertengahan Januari. Jadi suatu forum itu kita diundang oleh Menteri Dalam Negeri, Pak Gubernur hadir, kemudian kepala-kepala daerah di kabupaten, baik itu bupati, pejabat bupati, baik itu wali kota atau pejabat wali kota hadir semuanya. Kemudian juga ada penyelenggara pemilu, ada KPU provinsi, KPU kabupaten kota, ada juga Bawaslu provinsi, Bawaslu kabupaten kota. Nah di situ kemudian dilakukan semacam pemaparan oleh Menteri Dalam Negeri. Iya. Ya ibaratnya orang pusat menilai daerahnya. Jadi Kementerian Dalam Negeri sebagai wakil pemerintah pusat menilai kepemerintahan Murad Ismail. Iya. Nah dari situ saya kemudian mendengar langsung bahwa ternyata ada capaian-capaian yang dilakukan oleh Pak Murad bersama-sama tentu dengan Pak Barnabas Orno ya. Yang pertama soal inflasi. Iya. Ya inflasi, capaian inflasinya itu menurun ya. Dia 2,81, dia lebih besar daripada nasional yang 2,61. Itu yang pertama. Itu disampaikan, dipresentasikan dalam forum tersebut. Yang kedua juga menyangkut dengan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi itu mencapai kira-kira sekitar 5,4%. Nah itu juga di atas rata-rata nasional. Rata-rata nasional itu sekitar 5,1%. Itu yang kedua. Ada beberapa indikator-indikator ya kalau kita membacanya. Jadi alat ukurnya ada untuk mencapai atau menilai objektivitas tentu pemerintahan ini dia berhasil atau tidak. Dan itu dinilai oleh Kementerian Dalam Negeri, dalam hal ini Menteri Dalam Negeri. Yang berikutnya tentu berkaitan dengan indeks pembangunan manusia. IPM-nya juga di Maluku juga hampir capainya besar, 72,75%. Nah, selain itu soal penduduk miskin. Ternyata kalau penduduk miskin, kalau kita lihat dengan penilaian yang disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri itu, di Maluku itu ternyata dia turun signifikan. Jadi sekitar 0,4% kalau dibandingkan dengan 5 tahun yang lalu. Dia berkisar sekitar 0,2 atau 0,3%. Jadi ada penurunan angka kemiskinan. Nah yang kemudian yang berikutnya tentu kita juga melihat bahwa ternyata indeks kebahagiaan orang Maluku itu ternyata meningkat. Dari tahun 2020 sebelumnya, 2019 sampai 2004 itu dia meningkat. Dari 72,11% mencapai 76,28%. Nah ini alat-alat ukur yang dipakai oleh Kementerian Dalam Negeri dipresentasikan dalam forum tersebut. Jadi kalau saya bilang saya menilai secara subjektivitas, nanti tentu akan sangat subjektivitas. Iya. Tapi di forum tersebut dengan parameter atau ukuran-ukuran tersebut disampaikan. Bahkan dalam 5 tahun berturut-turut dalam pengelolaan keuangan negara yang bersumber baik itu APBN, APBD, itu mendapat dari lewat auditor negara ya, dalam hal ini Badan Pemeriksa Keuangan Negara, itu mendapat predikat wajar tanpa pengecualian, WTP 5 kali setiap tahun itu berturut-turut, 5 tahun berturut-turut. Nah itu capaian-capaian yang sebenarnya
menjadi bagian dari, ya kalau misalnya itu menganggap bahwa itu keberhasilan, itu capaian-capaiannya. Bahkan pada saat forum tersebut Pak Mendagri menyampaikan bahwa Pak Gubernur telah berhasil dan juga menunjuk atau memerintahkan 3 pilar pemerintahan. Salah satunya adalah sekretaris daerah, kemudian yang kedua adalah kepala Bapeda, dan yang ketiga adalah kepala Badan Pendapatan atau Aset Daerah. Nah itu luar biasa dan itu mendapat penghargaan bagi pemerintah daerah, dalam hal ini dari Kementerian Dalam Negeri. Jadi itu capaian-capaian atau keberhasilan. Kalau saya secara pribadi subjektivitas tentu akan sangat subjektivitas. Tapi itu bagian dari penilaian yang kemudian menjadi alat ukur bagi pemerintahan Pak Murad dan Pak Barnabas Orno pada saat itu. Wow, luar biasa. Jadi memang ini juga langsung terjawab by data, bukan hanya berdasarkan pendapat pribadi seseorang, tapi berdasarkan data bahwa sudah terjawab. Ternyata selama kepemimpinan Bapak Murad Ismail sudah banyak perkembangan dan juga kemajuan yang dialami oleh Provinsi Maluku. Nah ini mungkin bisa menjadi jawaban juga untuk sahabat-sahabat yang mempertanyakan Bapak Murad selama kepemimpinannya buat apa saja. Tadi sudah Pak Rifan sampaikan berdasarkan dengan data, jadi sudah terukur, teruji. Silakan sahabat, kalian bisa nilai saja sendiri. Ya, Bang Rifan, ini Pak Murad kan sudah memilih pasangan beliau dalam pemilihan Gubernur Maluku untuk periode kali ini 2024-2029 mendatang. Nah, beliau dalam periode ini pun memilih pasangan yang berbeda dengan pilkada sebelumnya, yakni Bapak Michael Watimena. Nah, ini Bang Rifan sendiri menilai dua pasangan yang dikenal dengan akronim 2M, yakni Bapak Murad Ismail dan Michael Watimena ini pasangan yang seperti apa? Ya, tentu itu menjadi haknya Pak Murad ya untuk memilih pasangan calonnya, dan tentu juga ada pertimbangan-pertimbangan. Tapi kalau melihat penilaian kita atau penerimaan kita terkait dengan memilih Pak Michael, sebenarnya juga ada pertimbangan-pertimbangan ya. Tentu pertama mungkin Pak Michael ini kan dikenal sebagai pernah menjabat menjadi anggota DPR selama 10 tahun. Meskipun daerah pemilihannya itu bukan di Maluku, daerah pemilihannya itu di Papua Barat. Jadi pernah menjadi ketua komisi, dan itu komisi infrastruktur. Dan tentu jam terbangnya lumayan ya tinggi di DPR RI. Dan kemarin beliau juga mengikuti perhelatan pemilu di DPR RI di Dapil Maluku, dan tentu hampir nyaris masuk melanggeng juga ke Senayan. Nah, jadi tentu itu yang menjadi pertimbangan-pertimbangan ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Murad. Dan Pak Michael ini sebenarnya sosok juga yang humble. Pak Michael kalau kita dengar cerita, beliau itu ternyata ya tadi kalau ketawanya tuh riang gembira gitu. Kalau beliau ketawa itu kan hahaha gitu kan, membuat suasana kita menjadi guyup untuk gembira. Kalau Pak Michael sudah ketawa itu tentu kita semua pasti akan ketawa. Dan Pak Michael juga sama dengan kita, kadang-kadang kita stres. Kalau Pak Michael kalau stres itu kalau beliau kalau sudah pusing sedikit tuh biasanya nama-nama Tuhan dibawa. Ampun Tuhan Allah gitu. Jadi kayak sosok-sosok yang kayak seperti itu yang kita lihat ya. Jadi Pak Michael tentu menjadi pilihan tersendiri bagi Pak Murad untuk kemudian menjadi pasangannya di pilkada kali ini. Tentu seperti itu. Ya. Jadi Abang Rifan juga menilai bahwa Pak Murad dan Pak Michael ini adalah pasangan yang cocok ya, Bang ya? Ya, sangat cocok. Sangat cocok, ya, oke. Jadi ya kita manusia ini kan memiliki kelebihan dan kekurangan. Jadi pasangan ini cukup melengkapi kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Ya, seperti biasa kita manusia ya, tentu kita punya kelebihan dan kekurangan. Di pasangan ini tentu dia melengkapi antara kelebihan dan kekurangan masing-masing. Oke, luar biasa Bang Rifan. Terkait dengan tema kita hari ini, kalangan muda menilai Murad Ismail dan Michael Watimena. Abang Rifan pun karena saya lihat masih kelihatan muda juga sebagai salah satu tokoh muda Maluku. Orientasi Abang ke depan dalam memenangkan Murad Ismail seperti apa? Ya kalau soal umur kan sebenarnya sudah tua juga kan, sudah ya hampir. Umur hanyalah angka ya Bang ya, tapi tetap muda lah. Ya, sudah di angka kepala 4 ya. Iya. Tapi paling tidak kita punya semangat atau jiwa muda. Ya. Tentu kita punya cita-cita ya, punya obsesi, punya orientasi. Dan sekali lagi tadi sudah saya sampaikan sejak awal. Jadi memang pilihan-pilihan kepada menjadi bagian dengan Pak Murad ini atau Abang Murad ini adalah tadi ya, bagian dari
petunjuk ilahi ya. Jadi setidaknya orientasi kita ya kita niat aja lah, bahwa kita niat ini adalah orientasinya ya kita melakukan sesuatu itu kan ikhlas karena Allah Ta'ala. Jadi ya kita benahi dulu itu yang sejak awal ya. Nanti akan terlihat nampak di akhirnya. Kira-kira niat kita ini betul tidak sesuai dengan niat kita yang di awal. Jadi ya saya sebenarnya tidak ada obsesi muluk-muluk lah atau orientasi apa yang ya saya apa yang kemampuan yang bisa saya sampaikan, pikiran atau dan tentu Pak Murad orang yang kapabel ya. Beliau pernah menjadi gubernur, pernah menjadi Wakapolda, pernah menjadi Kapolda Maluku, pernah menjadi Dankobrimob dengan segudang-gudang pengalamannya. Jadi ya kita bekerja bersama-sama dengan beliau, kemudian tentu mungkin bisa memenangkan beliau pada periode kedua ini. Seperti biasa, amin ya. Saya doakan semoga bisa terwujud, Bang. Ini Pak Murad dan juga Pak Michael telah mendaftar di KPU Provinsi Maluku, dan dari momen tersebut kami lihat kemarin Abang juga hadir bersama dengan mantan KPU Provinsi Maluku, Bapak Idrus Tatuhei. Ini seperti apa Abang selaku mantan Ketua KPU Provinsi Maluku yang sudah pernah memimpin KPU Provinsi Maluku selama 2 periode, menilai KPU Provinsi Maluku periode yang sekarang? Aduh, padahal kemarin itu saya sudah sembunyi-sembunyi juga nih, berada di belakang. Bang. Ternyata dilihat juga ya. Ya pengalaman saya selama 10 tahun menjadi penyelenggara pemilu, saya memandang teman-teman sahabat-sahabat saya yang saat ini adalah ya mereka sangat kuat integritasnya. Jadi punya integritas yang kuat. Kemudian tentu mereka punya pengalaman ya, pengalaman bekerja. Kemudian mereka tentu juga akan bekerja secara profesional. Tentu mereka juga punya alat ukur, punya aturan main, ada punya kode etik. Iya. Ya tentu kita menganggap bahwa KPU Provinsi saat ini sangat baik dan punya integritas yang kuat. Dan tentu ini bagian dari pelaksanaan momen sejarah pertama penyelenggaraan pilkada secara nasional. Jadi kalau sebelumnya kan kita melaksanakan pilkada kan secara bergelombang. Ada 2015, ada 2017, ada 2018, kemudian 2020. Nah kali ini kan baru pertama kali sejarah penyelenggaraan pilkada secara serentak. Dan itu memilih gubernur dan wakil gubernur, memilih wali kota dan wakil wali kota, memilih bupati dan wakil bupati serentak secara nasional. Dan kita tentu punya kepercayaan sungguh bahwa teman-teman penyelenggara pemilu baik itu KPU dan Bawaslu tentu punya integritas yang kuat tadi, dan tentu pasti akan bekerja secara adil dan setara. Kemudian tentu juga bekerja secara profesional, dan nanti ya akan mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam perhelatan pilkada serentak ini. Dan kita berharap memang suara-suara yang nanti akan disampaikan oleh masyarakat itu bisa dijaga betul oleh penyelenggara kita pada level baik nanti di tingkatan KPPS hingga nanti pada saat rekapitulasi berjenjang, baik itu di kecamatan, di kabupaten, kota, bahkan nanti di provinsi. Jadi ya kita percayalah teman-teman sangat mumpuni, dan mereka juga pernah pengalaman di kabupaten kota, ada juga yang sudah 2 periode di KPU provinsi, dan mereka tentu akan bekerja secara profesional dan tadi mempunyai integritas yang kuat dalam bekerja dalam pelaksanaan tahapan yang nanti dilaksanakan. Dan sekali lagi karena ini pilkadanya serentak nasional, dan memang pelaksanaan pilkada itu dia punya berbeda dengan pelaksanaan pemilu karena memang intensitasnya cukup tinggi dan mengelola pelaksanaan di daerah, karena beberapa praktek-praktek yang pernah kita lakukan juga seperti itu. Luar biasa. Jadi memang kita harus tetap percaya kepada lembaga penyelenggara pemilu, yakni KPU Provinsi Maluku, ya Bang. Abang, ini bagaimana Abang juga melihat penyelenggaraan pilkada yang tadi sudah sempat Abang sebutkan serentak sekarang ini, apalagi melihat bahwa suhu ataupun atmosfer geopolitik di Maluku yang pasti semakin dekat, semakin memanas, terutama dengan isu-isu SARA. Ya, sebagai pengalaman ya, praktek pengalaman mengelola pilkada atau pemilu, sebenarnya isu SARA itu kalau kita bilang itu dia adalah racun demokrasi. Karena sebenarnya dia tidak mempan dipraktekkan dalam pilkada-pilkada, terutama di Maluku ya. Contoh kita melihat ya, dulu kita melihat bagaimana pilkada DKI ya,
di 2017 itu yang intensitas tinggi. Iya. Pilkada 2017 di DKI tidak bisa kita praktekkan di Maluku atau di kabupaten kota. Karena memang orang Maluku itu seperti itu, karakter pemilihnya. Jadi kalau kita mau main isu SARA, apalagi kita pernah kita pernah mengalami konflik yang tidak penting. Dalam artian kita pernah mengalami konflik di tahun 99 yang itu yang menurut kita tidak penting. Sehingga sebenarnya kalau kita menggunakan pendekatan isu SARA itu bagian dari racun demokrasi. Karena orang Maluku itu ya tidak bisa lagi untuk dibikin seperti itu isu SARA. Karena isu SARA itu adalah bagian dari racun demokrasi. Karena bagaimana? Praktek di Maluku tidak bisa kita vis a vis mempertentangkan antara figur A dan B ya, misalnya contoh seperti itu. Jadi orang Maluku itu orang yang sangat kental dengan toleransi. Apalagi kita sudah sudah menjadi satu sunnatullah orang Maluku. Kalau misalnya di Maluku pilkadanya seperti ini pasangannya, di kabupaten seperti ini misalnya, dan itu pernah diuji coba dipraktekkan. Misalnya contoh di beberapa kabupaten dia memilih bupati wakil bupatinya sesama agama misalnya, dan itu tidak dipilih oleh masyarakat. Meskipun begitu juga praktek-praktek itu pengalaman kita, fakta empirik di lapangan seperti itu. Jadi saya kira memang kita hentikanlah soal isu-isu SARA tadi, dan tentu KPU sebagai penyelenggara pemilu kan akan mengajar bagaimana masyarakat itu tidak terjebak dalam isu SARA, suku, agama, dan ras, tidak terjebak dalam ujaran kebencian, tidak terjebak juga dalam berita-berita hoaks. Dan itu penting, kita harus menghadirkan, menyampaikan kepada masyarakat, ya ibaratnya pendidikan kepada masyarakat. Dan saya kira cukuplah kita mengangkat isu-isu itu dalam perhelatan 5 tahun. Orang Maluku sudah makin tidak lagi makin pandai mencermati apa yang disampaikan oleh seperti itulah. Saya juga sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Bang Rifan. Orang-orang Maluku juga pastinya sudah makin pandai, makin cakap lagi untuk bisa memilah-milih isu mana sih yang dicoba untuk dipanas-panasin, apalagi kalau tentang isu SARA tadi. Bang Rifan, ini apa strategi khusus yang Abang gunakan dalam memenangkan Bapak Murad Ismail dan Bapak Michael Watimena dalam pilkada periode kali ini, Bang? Kalau saya sih sebenarnya tidak ada strategi khusus. Ya kita kan tetap Pak Murad itu kan tadi pernah menjadi gubernur Maluku, pernah menjadi Dankobrimob, pernah menjadi Kapolda, dan pernah terjun langsung di operasi-operasi di Timur-Timur, di Dili, di Aceh, pernah mengamankan operasi demo 212, dan saya kira beliau punya strategi dan taktik yang khusus yang kemudian kita juga tidak tahu, dan itu saya rasa beliau yang paling mumpuni, yang paling tahu apa yang kemudian strategi yang nanti untuk memenangkan beliau di periode kedua. Jadi kita flashback ke belakang bagaimana beliau pada periode yang pertama memenangkan hampir kurang lebih 43-48% melawan petahana pada saat itu. Beliau memenangkan pilkada 2018 yang lalu. Dan mungkin di 2024 ini ya tentu beliau punya juga strategi-strategi yang khusus yang mungkin beliau yang lebih tahu. Karena bagaimanapun beliau ini adalah komandan, dan ketika bertransformasi dari komandan menjadi pelayan tadi, menjadi birokrat, menjadi seorang sipil yang memimpin sebagai gubernur Maluku, tentu beliau punya strategi-strategi yang khusus yang beliau juga paling tahu. Oke, saya penasaran kira-kira strategi apa yang akan digunakan oleh Bapak Murad Ismail, akronim 2M, yakni Pak Murad Ismail dan juga Michael Watimena. Ini kayaknya Bang Rifan belum bisa dibocorkan ya. Jadi sahabat nantikan saja kira-kira apa nanti kejutan strategi yang digunakan oleh pasangan 2M. Bang Rifan, Abang nih yakin gak sih kalau Pak Murad dan Pak Michael Watimena dapat memenangkan pilkada, dalam hal ini pemilihan gubernur Maluku periode 2024-2029? Kalau secara pribadi saya aku yakin, karena tadi ada proses yang tadi sudah saya sampaikan melalui petunjuk, kemudian melalui proses-proses yang kita lakukan, dan presentasi beliau juga di beberapa survei juga tinggi, dan ya tentu kita hakul yakin seyakin-yakinnya beliau akan menang
memenangkan pilkada di pemilihan gubernur dan wakil gubernur di November 2024 ini. Optimis menang, kalau yakin seyakin-yakinnya berarti 100% ya Bang? Ya harus yakin. Harus yakin. Oke Abang. Ini sebelum saya lanjutkan lagi, ternyata sudah ada salam-salam dan juga pertanyaan yang disampaikan oleh sahabat Rakyat Maluku Online di live TikTok resmi Rakyat Maluku Online. Boleh saya bacakan ya Bang? Baik. Ini ada salam dulu dari @Iwan Azuhri, Pak Murad orang baik. Dari @Patrick Papi, setuju. Dari @Beta Sulawesi, hanya lawan politik aja yang nilai jelek. Oke. Dari @Patrick Papi, setuju Pak Ketua, benar sekali. Masih dari @Beta Sulawesi, yang lain coba dengar. Oke, banyak sekali ini love biru yang berterbangan. Dari Pak Hamdan Saulisa, MI sekali lagi. Love biru menyala. Oke, MI lanjutkan. Dari Irwanto Hasan, 2M lanjutkan. Dari Remas Anubuah, siapa jadi lawan berat MI? Menurut Bang Rifan, siapa sih lawan berat MI dalam Pilgub Maluku tahun 2024-2029 ini Bang? Iya, kalau mau diukur-ukur ya, sebenarnya kalau mau dihitung, Pak Murad itu sebenarnya untuk kota kosong kemarin beliau sangat punya peluang besar. Ya kalau mau diukur ya, beliau itu sangat punya peluang besar untuk mengambil kota kosong. Baik. Tapi beliau itu ya tadi orang namanya jiwa patriot itu kan ya ingin juga punya lawan tanding ya. Ibaratnya yang seorang kesatria, seorang patriot, apalagi seorang yang memegang gelar Upu Nunu atau Upu Latu kan, seorang raja yang mendapat gelar-gelar kehormatan di berbagai kabupaten wilayah. Nah, beliau juga pingin ada lawan tanding. Ibaratnya tadi kita menganggap bahwa ini sebuah pertandingan, ya tentu beliau mengharapkan ada lawan tanding. Dan saya kira semuanya tokoh-tokoh Maluku yang luar biasa. Ada misalnya Pak Jeffrey Rahawarin yang juga pernah menjadi mantan Pangdam 16 Patimura. Ada juga Pak Hendrik Lewarisa yang juga anggota DPR aktif dan anggota DPR terpilih. Saya kira itu satu kehormatan buat beliau melawan dua orang itu. Dan ya bagi beliau ya tadi bahwa pertandingan ini akan dimenangkan oleh beliau. Seperti itu. Kalau saya rasa belum terjawab Abang. Kalau saya tanya siapa sih yang menurut Abang ini Pak Murad anggap sebagai lawan terberat, ini kira-kira siapa? Ya sebenarnya tadi kalau sisi lawan ya ibarat kita ini kan memain pertandingan sepak bola ya, ada misalnya liga-liga ya. Jadi kita tahu juga seperti apa, Pak Murad juga pasti paham kira-kira karena beliau itu yang tadi akan mengukur bagi beliau itu untuk berperang itu, contohnya kalau kita pakai pendekatan metode berperang itu paling tidak harus mengenali kekuatan lawan. Sebelum mengenali kekuatan lawan harus juga mengenali kekuatan sendiri. Nah, dan beliau paham betul soal-soal seperti itu. Jadi ya Pak Murad yang lebih tahu kira-kira siapa lawan terberat bagi beliau. Oke, kita simpan saja pertanyaannya ya Abang ya. Bang, ini masih ada juga salam-salam, saya lanjut bacakan dulu dari Rita Papilaya, 2M lanjutkan. Wow, dari Mbah Ubong, 2M lanjutkan. Ini banyak ternyata pendukung 2M nih Bang ya. 2 periode dari Angki Ai. Lalu dari Patrick Papilaya, baru saja DK, MI lanjutkan. Mbak Ubong, 2M lanjutkan dan tetap menyala. Oke. Dari Angki Ai, hanya barisan sakit hati yang menimbulkan barisan fitnah buat beliau. Oke, masih banyak salam-salam juga yang disampaikan oleh sahabat Rakyat Maluku Online. Saya mau lanjutkan dulu dengan pertanyaan yang sudah disiapkan oleh timnya Bang ya. Abang, ini mengenai isu yang saat ini tengah berkembang bahwa Pak Murad katanya agak menjaga jarak dengan masyarakat non-muslim. Ini bagaimana Bang? Apakah benar demikian? Ya kalau saya menilai sendiri sebenarnya tidak sih. Beliau itu menjaga kedekatan yang sama, menjaga kejauhan yang sama dengan semua orang. Bahkan dalam priorisasi beliau itu seperti itu. Jadi sebenarnya anggapan-anggapan bahwa beliau itu tidak suka atau tidak menjaga jarak dengan pemilih atau masyarakat itu sebenarnya
tidak benar juga. Kalau beliau mau seperti itu, kan kalau kita berpikir logis ya, kenapa beliau memilih seorang Michael Watimena yang adalah seorang aktivis gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia? Kan Pak Michael kan tokoh juga di gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia. Seperti itu ya, contoh ya kalau kita berpikir logis. Kenapa beliau memilih itu? Kenapa beliau tidak memilih yang sejalan misalnya? Nah itu pendekatan-pendekatan yang harus kita lihat secara terukur, secara logis, secara fakta di lapangan. Yang berikut, yang kedua, ternyata ketika kita melihat ya, ketika saya kemudian melihat kasat mata, ternyata orang-orang dapur beliau ini, orang dapur beliau juga ada banyak orang-orang non-muslim ya, contoh ya, maaf ya. Di pasukan-pasukan atau di pengamanan beliau itu juga bukan sebagian besar juga orang non-muslim. Jadi ya saya kira ya kalau kita mau lihat jujur juga, Pak Murad ini kan di beberapa kesempatan yang bisa menyanyikan lagu rohani kan. Itu fakta yang tidak bisa terbantahkan. Beberapa kesempatan Pak Murad itu bisa juga bernyanyi lagu rohani. Ya karena kita ya seperti itu, karena kita ya kalau kecil-kecil kita sering mendengar lagu-lagu rohani sebelum jam-jam ibadah subuh, ibadah minggu itu kan sudah kita dengar sejak kecil, dan itu karena masyarakat Maluku itu sangat toleran. Iya benar. Nah, makanya kita tidak bisa memisahkan seperti itu, memisahkan antara tadi, dan Pak Murad yang menjaga hubungan itu, dan beliau sangat betul tahu. Dan di daerah di sesama tokoh Kristen, baik itu Protestan, Katolik, beliau menjaga hubungan itu sangat baik. Jadi isu tadi tidak benar ya Bang ya, isu bahwa... Ya karena tadi secara fakta tadi, kalau memang beliau tidak suka atau tidak menjaga jarak, ngapain juga beliau memilih Pak Michael? Beliau bisa memilih yang sejalan yang lain. Iya. Itu pendekatan yang kita lihat ya secara fakta. Logisnya kayak gitu ya Bang ya. Iya benar sekali. Jadi sudah terjawab ya sahabat-sahabat, isu yang sedang berkembang sekarang di tengah masyarakat bahwa Bapak Murad Ismail agak menjaga jarak dengan masyarakat. Bahkan soal berbagi, beliau itu berbagi ibarat sedekah atau ibarat kalau di sana itu ya persepuluhan dan semacam itu ya tidak memandang bulu lah. Iya. Nah, itu yang fakta yang kita lihat di lapangan ya, kita bukan cerita-cerita yang kita karang-karang ya, itu kita lihat secara kasat mata dan pandangan mata, dan tentu juga masyarakat juga pasti punya penilaian tersendiri seperti itu. Ya, itu saya rasa cuman isu-isu yang coba diangkat saja untuk menjatuhkan satu pasangan calon kepala daerah, dan tadi juga dari jawaban Bang Rifan juga sudah bisa menjawab dengan tegas bahwa ternyata isu tersebut tidak benar. Ya Bang Rifan, ini terkait dengan program Bapak Murad Ismail sebagai Gubernur Maluku di periode sebelumnya, yakni pemindahan ibu kota provinsi ke Maluku Tengah. Ini sampai sekarang kan belum dapat terrealisasikan Bang Rifan, dan ini juga banyak menjadi pertanyaan bagi masyarakat Maluku. Ini bagaimana tanggapannya Bang Rifan? Ya waktu Pilkada 2018 kan saya menyelenggarakannya pada saat 2018 itu, dan tahu betul. Ya memang kita kan, saya juga tidak tahu ada capture atau clipping koran yang kemudian sengaja dihembuskan ya. Clipping koran itu menyangkut dengan ada beberapa program, salah satunya adalah pemindahan isu ibu kota di Pulau Seram. Ada gambarnya Pak Murad sama Pak Barnabas, kemudian ada gambar Pak Karel kalau tidak salah ya, ada capture atau clipping koran. Tapi kita juga tidak tahu clipping koran itu kapan, di koran mana, kan kita juga tahu ada semacam capture itu. Dan ketika saya pada proses Pilkada 2018, itu kan salah satu syarat itu juga adalah pasangan calon itu harus menyerahkan visi misi. Dan tentu kita sudah tahu pada saat pelaksanaan Pilkada 2018, visi misi pasangan Pak Murad dan Pak Barnabas Ono pada waktu itu kan kita tahu Maluku terkelola secara jujur, bersih dan melayani, terjamin dalam kesejahteraan, berdaulat dalam gugusan kepulauan. Kita tahu visinya seperti itu, dan kemudian ada 9 misi. Ada 9 misi dan sekitar kalau tidak salah itu 109 program. Itu naskah yang kemudian ditandatangani langsung oleh Pak Murad sama Pak Barnabas Orno. Saya baca betul itu. Ternyata dari naskah visi misi itu tidak ada satu program atau tidak ada isu berkaitan dengan pemindahan ibu kota provinsi ke Pulau Seram. Nah itu yang perlu kita sampaikan ya,
supaya jangan masyarakat kemudian dibingungkan soal-soal tadi. Secara naskah visi misi yang ditangani oleh Pak Murad dan Pak Barnabas itu tidak ada satupun berkaitan dengan tadi pemindahan ibu kota. Nah, saya tidak tahu apakah di clipping koran itu menjadi bagian dari visi misi atau tidak, tapi secara detail kita baca ada sekitar naskahnya itu yang disampaikan oleh KPU, sampaikan kepada KPU pada waktu itu 20 halaman yang disusun ada visi, misi dan program itu tidak ada itu. Karena itu berkaitan dengan rencana pembangunan jangka menengah atau jangka panjang daerah. Jadi itu harus klop. Dan kita tahu bagaimana soal tata ruang dan lainnya itu kan harus sesuai dengan rencana jangka panjang pembangunan menengah maupun pembangunan jangka panjang daerah. Saya kira itu perlu kita juga sampaikan supaya masyarakat juga tidak terina-bobokan ya dengan isu itu. Padahal sebenarnya dalam ketika kita konfirmasi ke beliau menyampaikan saya tidak pernah secara lisan menyampaikan isu itu atau menyampaikan program itu. Karena memang betul tidak ada program itu. Tidak ada isu pemindahan ibu kota provinsi tadi. Baik secara verbal beliau sampaikan pada saat kampanye maupun secara visi misi dan program yang beliau tanda tangan langsung. Itu tidak ada sama sekali. Wow. Jadi ini juga memang jadi satu isu penting yang memang benar Bang Rifan harus Abang luruskan di sini bahwa tidak pernah ada secara lisan maupun tulisan. Itu fakta ya, fakta yang kita itu fakta bahwa ada clipping koran itu kita tahu ada. Tapi kita kan juga tidak tahu koran itu kapan, tanggal berapa, di koran mana kan kita tidak tahu. Dan itu juga ada gambar tadi ya Pak Ma. Tapi ketika yang naskah visi misi program yang disampaikan kepada KPU pada saat pilkada itu tidak ada. Terkait dengan pemindahan ibu kota provinsi itu. Maupun secara lisan pada saat masa-masa kampanye tidak pernah juga disampaikan oleh Pak Murad. Gitu. Wow, jadi memang langsung sudah terjawab sama Bang Rifan. Isu-isu tersebut ternyata seperti apa? Sahabat, masyarakat Maluku bisa langsung menilai siapakah sosok Bapak Murad Ismail dan semoga kalian makin jeli melihat lagi berdasarkan fakta-fakta yang ada. Bang Rifan, ini ternyata banyak sekali ya isu-isu yang digoreng ini. Satu statement, closing statement, saya minta dari Bang Rifan sekaligus juga pesan yang ingin Abang sampaikan kepada masyarakat Maluku dalam ikut berpartisipasi dalam Pilkada Serentak November 2024 mendatang. Silakan Bang. Ya, kalau saya sih sebenarnya begini. Jadi kalau ada bahasa ya seperti yang kita sampaikan ya, bahwa untukku pilihanku, ya untukmu pilihanmu. Ya kan ada ya untukku pilihanku, untukmu pilihanmu. Tapi marilah kita memilih pemimpin Maluku bersama Murad Michael. Tentu kita boleh beda suara, kita boleh beda pilihan, tentu kita tetap bersaudara. Dan mari bersama Pak Murad dan Pak Michael dengan jargon 2M kita menang-menang, kemudian kita bawa suara kita untuk Maluku, untuk Murad Michael, untuk Maluku maju. Saya kira demikian. Wow, luar biasa Bang Rifan 2M, Bapak Murad Ismail, Michael Watimena untuk Maluku maju. Amin. Kita doakan semoga bisa terwujud dan semoga siapapun pemimpin yang akan menjadi gubernur Provinsi Maluku periode 2024-2029 itu adalah pemimpin terbaik pilihan kalian, sahabat. Oke, Bang Rifan, tidak terasa obrolan kita panjang tapi terasa cepat sekali. Iya, sama-sama Bang Rifan. Saya doakan Abang semoga sehat selalu. Sehat juga. Makin sukses, makin jaya apapun aktivitas yang sekarang dilaksanakan semoga tetap lancar ya dan Bang. Dan juga semoga selalu sehat, sukses. Disertai dengan keberuntungan ya. Amin, amin. Itu yang paling penting. Bang Rifan, semoga nanti kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Terima kasih. Saya juga mau mengucapkan terima kasih untuk sahabat-sahabat Rakyat Maluku Online yang dari tadi sudah tetap stay tune di live TikTok resmi Rakyat Maluku Online untuk salam-salam dan juga pertanyaan yang tadi sudah sahabat sampaikan. Sudah saya sampaikan langsung ke Bang Rifan dan juga sudah terjawab dengan baik. Baiklah sahabat, tidak terasa sekarang kita harus berpisah dulu, namun tenang saja. Nanti di episode selanjutnya kita masih tetap bisa bertemu lagi, tentu saja dengan tokoh dan topik yang tidak kalah menarik pula. Sahabat, saya Intan Tuan Kota dan Abang Rifan Kubangun, langsung dari studio Harian Rakyat Maluku, Amato.